The Russian President Vladimir Putin has openly defied UK Prime Minister Keir Starmer's threat to cease sanctioned vessels by sending a warship to escort them through the channel. Tidak ada tembakan, tidak ada rudal, tapi ketegangan di Laut Eropa kini setara dengan konflik militer terbuka. Di Selat Inggris, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, Rusia secara terang-terangan mengirim kapal perang untuk mengawal tanker minyak yang terkena sanksi Barat. Ini bukan sekadar pelayaran biasa, ini adalah pesan. Pesan bahwa Rusia siap melindungi jalur ekonominya, bahkan di depan hidung NATO. Konvoi Rusia masuk wilayah Inggris. Pada awal April 2026, sebuah fregat Rusia, Admiral Grigorovich, terlihat mengawal dua tanker, Universal dan Enigma, melewati Selat Inggris. Kedua kapal ini bukan kapal biasa. Mereka adalah bagian dari jaringan Shadow Fleet Rusia, armada bayangan yang digunakan untuk menghindari sanksi minyak Barat. Muatan mereka, puluhan ribu ton bahan bakar dari pelabuhan Rusia, menuju pasar global seperti Turki. Dan yang membuat situasi ini jauh lebih serius, pengawalan militer dilakukan di perairan yang diawasi langsung oleh Inggris dan NATO. Ancaman Inggris, perintah Keir Starmer. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan keras. Jika kapal Shadow Fleet Rusia memasuki wilayah Inggris, maka bisa disita. Bahkan, opsi militer seperti pengerahan Special Boat Service, SBS, dan Royal Navy sempat disiapkan untuk melakukan boarding paksa. Tujuannya jelas, memotong jalur keuangan Rusia dari ekspor minyak, yang menjadi bahan bakar utama perang di Ukraina. Namun kenyataannya, tidak satu pun kapal disita. Rusia melawan. Ini bukan sanksi, ini piracy. Respons Rusia sangat keras. Kremlin menyebut potensi penyitaan kapal sebagai tindakan pembajakan. Dan mereka menegaskan satu hal, Rusia berhak menggunakan kekuatan militer untuk melindungi kepentingan ekonominya. Bahkan, Rusia mengancam akan melakukan retaliasi eksplosif jika Inggris benar-benar mencoba menyita kapal mereka. Di titik ini, konflik ekonomi berubah menjadi konflik militer potensial. Shadow Fleet, senjata ekonomi baru Rusia. Shadow Fleet bukan sekadar kumpulan kapal. Ini adalah sistem logistik global yang dirancang untuk menembus sanksi internasional. Ciri khasnya, kapal tua, sering ganti bendera, mematikan sistem pelacakan transfer minyak di laut, ship to ship, menggunakan asuransi tidak resmi, jumlahnya diperkirakan ratusan kapal, bahkan mengangkut sekitar 40% ekspor minyak Rusia. Secara hukum, mereka berada di wilayah abu-abu. Karena menurut hukum laut internasional UNCLOS, kapal memiliki hak innocent passage selama tidak melakukan pelanggaran langsung. Dan inilah celah yang dimanfaatkan Rusia. Dilema Inggris, kuat militer, lemah hukum. Inggris sebenarnya punya kemampuan untuk menghentikan kapal-kapal ini. Royal Navy, pasukan khusus, bahkan dukungan NATO, semua siap. Tapi masalahnya bukan di kekuatan. Masalahnya ada di hukum internasional. Jika Inggris memaksa menyita kapal tanpa dasar kuat, maka itu bisa dianggap pelanggaran hukum laut global. Dan lebih parah lagi, awak kapal Rusia bisa mengajukan suaka politik, menciptakan krisis hukum baru di dalam negeri Inggris. Hasilnya, Inggris hanya bisa mengawasi tanpa bertindak. Pesan besar dari Moskow. Langkah Rusia ini bukan kebetulan. Ini adalah strategi multilayer. Pertama, menunjukkan bahwa sanksi Barat tidak efektif. Kedua, menguji batas respon NATO. Ketiga, menciptakan preseden bahwa militer bisa melindungi ekonomi. Dengan mengawal tanker di Selat Inggris, Rusia secara simbolis mengatakan, kami bisa beroperasi bahkan di wilayah paling sensitif Barat. Dan yang lebih berbahaya, jika ini dibiarkan, maka model ini bisa ditiru oleh negara lain. Apa yang terjadi di Selat Inggris hari ini bisa menjadi awal dari konflik baru di laut dunia. Bukan perang terbuka, tapi perang bayangan. Kapal sipil dikawal militer sanksi dilawan dengan strategi abu-abu hukum internasional diuji batasnya. Dan satu pertanyaan besar mulai muncul.
Jika suatu hari Inggris benar-benar menghentikan kapal Rusia, apakah itu masih sekadar penegakan hukum? Atau sudah menjadi awal konflik militer langsung?